Oke, selamat datang di channel Prof Aba ya, provokator kebaikan. Alhamdulillah dengan Insya saya Allah. ya, Arta, dan ini Prof Aba ya, salah satu guru kita. Dan kali ini kita masuk di serial ngopi nih ya, ngobrol perkara iman yang serial kedua. Kita akan bahas ya, kenapa sih kita harus beriman ya, diukur dari bukan hanya tentang bagaimana agama mengakui tersebut, tapi secara logika dan ilmiah. Nah, Prof ya, sekarang juga kita lihat nih Pak Prof Aba, banyak anak-anak juga yang sekarang masih kebingungan. Mungkin dia lahir dari KTP-nya Muslim, orang tuanya Muslim, tapi dia belum menemukan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Nah, kira-kira apa sih kiat dan pendapat Prof nih membahas tentang bagaimana sih kita Islam ini agama yang benar-benar yakin gitu ya, Prof? Mungkin boleh Prof kita diskusi tentang ini. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal anak-anak ini pertama tanggung jawab keluarga. Ya, nggak bisa keluarga lalu melimpahkan ke sekolah lalu urusan guru. Kalau soal fondasi agama itu harusnya di keluarga. Jadi sejak kecil diperkenalkan mengapa kita ada, kita ini dari mana, apakah kita mau tinggal di dunia selamanya. Ternyata cuma mampir kan, cuma mampir, dan nanti kita akan kembali ke akhirat. Kita kasih pengertian bahwa hidup di dunia ini kalau misalnya ujung kehidupan itu dari meja sana sampai meja sini, itu terciptanya bumi sini sampai nanti masuk surga, ini paling 2 meter ya. Nah kita itu mungkin mikron ukurannya, seperjuta mili, kecil sekali. Ya, jadi kalau dikasih perbandingan begitu, maukah Anda mengorbankan yang panjang ini, yang 2 meter ini, gara-gara yang 0,1 mikronnya itu buruk? Nah gitu, diajak ngobrol seperti itu, sehingga anak-anak paham bahwa oh kita cuma mampir di dunia, dan kita akan kembali ke Yang Maha Kuasa. Nah kembalinya kan tentu dengan cara yang benar. Saya ngasih contoh, kalau Mas di Indonesia nyupir di sebelah kiri apa kanan? Kanan, Mbak. Di jalannya? Oh, di jalannya. Oh, nyetirnya. Ya di kiri, Pak. Di kiri. Keren supirnya gitu kan. Nah, wheel steer-nya di kanan, karena kita jalan di kiri. Karena Anda sudah lama sekali di Indonesia, lalu pergi ke Amerika, Anda di sana nyupir di kiri juga. Gimana ceritanya? Tabrakan. Kalau nggak tabrakan, Anda ditangkap polisi. Kenapa? Anda tidak mengikuti aturan setempat. Ya, anak kecil diajak ngobrol gitu ngerti. Jadi meskipun kita presiden di Indonesia, pergi ke Amerika, bawa mobil nggak bisa di kiri. Gua orang Indonesia gitu, nggak bisa. Harus di kanan. Artinya kita harus mengikuti peraturan setempat. Nah kita ini tinggal di bumi, bumi ini milik Allah. Kira-kira harus ngikutin aturan siapa? Betul. Kan harus ngikutin presiden yang punya bumi. Gitu kan? Betul, nah, anak kecil ngerti, oh ya gitu ya. Nah aturan Allah itu bagaimana? Nggak boleh menyembah selain Dia. Beliau amat pencemburu, paling anti diduakan ya. Ya orang bilang Islam itu kejam misalnya, tapi kalau kita buka kitab saudara kita yang Nasrani, itu ada lebih parah lagi. Ya, di situ Tuhan mengajarkan kepada Musa, kalau ada orang datang padamu mengajak menyembah orang lain, bunuh orang itu. Put him to death, bahasa Inggrisnya, bunuh. Kalau orang itu mempengaruhi keluargamu, lalu ada yang terpengaruh kan, keluarga kita ada yang ikut dia menyembah selain Allah, lalu pergi ke desa lain mengungsi, kamu kejar ke sana dan kamu bunuh orang yang ngajari plus anak famili kita yang ikutnya. Lebih parah lagi, kalau di desa itu dia dilindungi, desa itu harus dihancurkan. Itu untuk menggambarkan, kayaknya kejam sekali ya, tapi untuk mengilustrasikan bahwa syirik itu tidak boleh. Menyembah selain Allah itu tidak boleh. Anak kecil digituin. Jadi karena kita hidup di bumi, maka kita harus mengikuti peraturan orang yang bumi. Kamu kuliah aja kalau bilang kalau bolos lebih dari 80% nggak boleh ikut ujian, artinya kamu nggak akan lulus. Ya, urusan kuliah aja kamu ngantuk-ngantuk berangkat untuk mengikuti aturan perguruan tinggi supaya lulus, supaya dapat ijazah. Nah masa kita hidup di dunia ini yang hadiahnya nanti adalah surga selama-lamanya, ya. Kalau selama-lama itu misalnya panjangnya 2 meter kira-kira gitu, nah kita itu cuman semili aja enggak, seperjuta mili hidup kita itu.
Jadi pendek sekali. Maka yang pendek ini tidak boleh merusak yang panjang. Nah, aturannya gitu. Satu, hanya menyembah kepada Allah. Ikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Nanti lain kali kita cek wahyu mana yang masih terjaga sampai sekarang. Gitu kan? Mengerjakan amanu wa amilus solihat kan? Kalau Anda mau selamat, Allah ngasih aturan, semua orang akan rugi. Semua. Wal asri apa wal ashri innal insana lafi khusyur. Seluruh orang akan rugi. Semua berarti kan, nggak bule, nggak hitam, nggak Jawa, nggak Asia, semua akan rugi. Except, kecuali those who have faith, yang punya iman, beramal soleh, amil solihat, terus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati, kalau ada yang melenceng, janganlah masa patung kamu sembah, gitu, kasih tahu. Jangan bilang Allah punya anak, Allah itu tidak punya anak. Bahaya sekali kamu bilang Allah punya anak, karena Allah itu maha perkasa, maha kuasa, tidak butuh apa-apa. Jangan dibilang dia punya anak tersayang dan sebagainya, tidak ada ya. Andaikan apa itu kemurkaan Allah amat sangat besar kepada orang yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Jadi anak kita ajarin seperti itu, sembah hanya Allah, jangan mensekutukan dengan yang lain, apapun sulit senang kita berterima kasih dan minta kepada Allah. Baca Quran baik-baik, pelajari, beramal soleh, ikuti aturannya dan sebagainya sampai meninggal. Rata-rata orang anggap aja panjangnya 100 tahun gitu ya. Nah, 100 tahun itu kan pendek sekali. Ya. 100 tahun ini bumi masih akan berlanjut 1000, 2000, 3000 tahun lagi, nggak tahu. Pulau Jawa ini aja batu tertua usianya 60 juta tahun. Pergi ke Ciletus, Sukabumi sana. Itu ada fosil tertua, batu yang muncul pertama akan menjadi Pulau Jawa. Itu adanya Ciletus, Sukabumi. Kata orang ITB umurnya sudah 60 juta tahun. Nah, kita baru hidup berapa tahun? Ayo, kamu berapa tahun? 17. Jangan sampai bilang, saya nggak bisa berubah lagi. Mana 17, kalau kamu sampai 100, masa 17 menentukan yang 80? Masih banyak yang akan bisa kamu berubah. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Kamu akan berkembang makin besar, makin maju. Gitu. Jangan sampai memvonis diri kita, saya kayaknya udah gini aja deh, orang tua saya begini, orang ibu saya begini, ya saya begini aja. Enggak. Masih banyak potensi. Anak-anak kita ajarkan banyak baca, banyak buku, banyak mendengar, banyak melihat, terutama melihat itu paling membekas ya. Paling membekas. Nanti saya kasih tes. Oke, Prof. Gitu, Abah. ya? Oke. Kita lihat juga nih banyak di antara aku bilang sebagai public figure ya, yang dia sudah meyakini bahwa dia tidak memiliki Tuhan. Banyak kan sekarang di media-media mengangkat artis dan lain-lain mengakui dia tidak memiliki Tuhan. Kemudian juga kita lihat juga banyak akhirnya keyakinan-keyakinan yang mungkin ini kita juga kadang-kadang melihat anak-anak kita misalnya sering bergaul, mohon maaf ya, dengan non-muslim misalnya, terpengaruh, terbawa, mungkin dengan karakternya dan lain-lain. Dan bahkan ada juga yang keluarga muslim kental, tiba-tiba anaknya keluar dari agama Islam. Ya walaupun itu kembali hidayah milik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi bagaimana sih fenomena ini bisa kita sangkal nih, khususnya dengan peran media yang sangat aktif dan pengontrolan kita sebagai orang tua juga yang sangat terbatas pasti kan? Ya, singkatnya kita harus bisa menyatakan kalau misalnya ini batu bata, ini emas sama gedenya itu sama-sama 2 kilo, kita harus bisa menceritakan bahwa yang punya kita ini emas, yang ini batu bata, mau dibungkus sutra, mau dibungkus aluminium foil, mau apapun, tapi ini emas, ini bata. Nah, kalau orang sudah sampai ke level bahwa ajaran yang benar itu monoteis murni, itu adanya hanya di Islam, Nabi yang bisa mempertanggungjawabkan amal ibadah kita itu Nabi Muhammad. Mohon maaf ya, kalau Nabi Isa sekarang ditanya, benar kamu ngajarin pengikutmu gini, hampir semuanya enggak. Mereka makan babi, Nabi Isa tidak. Mereka tidak bersunat, Nabi Isa bersunat. Dan seterusnya. Ya, mereka minum alkohol, Nabi Isa tidak minum alkohol. Jadi yang dikerjakan bukan yang diajarkan oleh nabinya. Itu repot nanti kalau ketemu di akhirat nanti. Apalagi yang manggil dia Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, saya dulu menyembah kamu dan sebagainya. Enggak, saya enggak ngajarin begitu. Nah, yang bisa dipertanggungjawabkan ini memang harus pelan-pelan pakai contoh-contoh kecil ya. Sehingga anak kita paham betul bahwa yang sudah kita pegang ini emas. Maukah emas ditukar dengan batu bata? Akal dia akan langsung nolak. Nggak bisa.
mau dalam keadaan sesusah apapun, emas tetap berharga, gitu. Ya, jadi apalagi di dunia sekarang ada hampir sekitar 4.000 agama, Mas. 4.000 nggak kira-kira loh. Ada yang pengikutnya hanya 100-200 orang di Vietnam kalau nggak salah, agama terbaru. Belum nyampe 1.000. Silahkan buka Google. Ya, jadi gaya hidup mungkin anak kita paling itu ya. Ingatkan bahwa mereka, orang yang non-muslim itu, mencoba merusak kita lewat SSS itu ya, song, sen, pergaulan bebas, film dan sebagainya. Ya, sekarang ini ada orang yang 24 jam bikin game ya, yang tujuan akhirnya adalah membuat yang main gamenya murtad. Pelan. Di dunia nyata kan Anda nggak mungkin nembak orang kan, haram hukumnya. Tapi di game nembak satu orang dapat poin 100, nembak 2 orang 200, rusak otak kita lama-lama. Itu cara menghapus, mengikis pelan-pelan yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Jadi ingatkan anak kita, main game juga harus dibatasi dan sebagainya. Oke, ya. Itu, Mas. Ngobrol perkara iman ini luar biasa, Pak ya. Jadi memang kita dapat insight dari Prof. Aba. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi di serial selanjutnya yang akan tuntas membahas tentang bagaimana kenapa kita harus beriman, dan ini jadi tip and tricks buat orang tua atau buat siapapun, buat kita untuk bisa memahami parenting untuk keluarga kita. Terima kasih, kita akan ketemu di video selanjutnya. Makasih Prof. Aba. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.